Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Suatu saat kita mendengar ada film Kuasa Gelap. Ya, ada yang nonton? Lalu saya pun ditawari 150 tiket gratis dengan syarat ngajak Bapak Uskup nonton. Bagaimana caranya ngajak Bapak Uskup supaya bisa nonton dong? Apakah saya harus menulis surat? Tanya dia. Tidak usah, saya bilang. Mengapa? Bapak Uskup lebih suka kuasa terang daripada kuasa gelap. Saudara-saudara terkasih, persis hari ini dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita diundang untuk menjauh dari kuasa gelap dan mendekat pada kuasa terang. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan sebagian dari kisah kitab Kejadian. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, satu sama lain sebagai penolong, ya. Sosius atau sahabat, maka ada kata sosial, ya. Dan supaya memuji, memuliakan Allah. Dengarkanlah Tuhan. Dia memberikan perintah supaya tidak makan buah tertentu yang disebut buah terlarang. Namun apa yang terjadi? Kecenderungan manusia itu suka nyobain cobaan. Ya. Kalau dikasih cobaan, godaan, dicobain bukannya. Maka kita mendengarkan kisah dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa nyobain, mendengarkan. Jangan sekali-sekali mengikuti kisah Adam dan Hawa ini, karena disebutkan di situ ular itu binatang yang paling cerdik, paling licik, ya. Bahkan di dalam Injil Yohanes disebutkan iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala kebohongan. Jangan pernah bercakap-cakap dengan iblis. Buktinya siapa? Ini tadi dalam bacaan pertama, kalau kamu bercakap-cakap dengan iblis, bernegosiasi, conversation, pasti kalah, karena dia akan membawa segala dusta dengan segala kecerdikannya, membawa manusia ke dalam maksud jahatnya sehingga jatuh. Tidak bisa iblis itu menjatuhkan Allah. Yang bisa dijatuhkan adalah citranya, yaitu manusia. Maka jangan dekat-dekat dengan kuasa jahat. Sekarang Anda sudah bisa memahami juga mengapa Bapak Uskup tidak mau ada eksorsis. Dia bisa mengangkat eksorsis, pengusir setan, ya, yang seringkali kita dengar ada film eksorsis ya. Tapi dia tidak mau itu. Karena apa? Begitu ada eksorsis, pelajaran-pelajaran eksorsis, orang kesetanan. Orang pasti akan suka dengan itu, mendekati persetanan, mengenal macam-macam setan, ya, mengenali, ya. Lalu akhirnya dibawa pada jatuhan. Bapak Uskup lebih mengajak kita mendekat kepada Tuhan, Sang Kuasa Terang, Cahaya Dunia, Yesus Kristus. Melalui para nabi, termasuk Nabi Musa, Tuhan Allah mengajak manusia, dengarkanlah. Hai Israel, dengarkanlah, aku ini Tuhan Allahmu, jangan ada Allah yang lain. Jangan ada Allah yang lain, jangan menyembah ilah yang lain, sembah aku saja, kuduskanlah hari Tuhan, ya. Kalau menyebut nama juga dengan hormat, ya. Tapi itu tadi kecenderungan manusia digambarkan di dalam kitab Kejadian, itu suka yang gelap-gelap, suka yang temaram-temaram, ya. Suka mengadakan percakapan, mendekati itu. Apalagi kalau sudah merasa hopeless, ya, merasa tidak ada harapan, kita seringkali jatuh cari pilihan, ya.
ke dukun, ya, ke guru ini, guru itu, macam-macam. Cobaan-cobaan seringkali ya. Kita diundang tidak seperti itu, tetapi diundang untuk mendekati Tuhan. Jaya dunia seperti yang kita dengarkan dalam Injil, orang tuli dan gagap, ya. Orang tuli dan gagap ini adalah gambaran kita, orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya, seringkali tidak sadar, tidak mau mendengarkan Tuhan lagi, ya, tapi masih ada citra Allah itu, masih tetap hidup, ya, masih ada kemungkinan, dan Tuhan masih bisa. Tuhan Yesuslah terang dunia yang bisa mengembalikan martabat kita yang sudah dijatuhkan oleh iblis, oleh kuasa gelap tadi, ya, untuk disembuhkan. Gambarannya seperti orang tuli dan gagap yang disembuhkan Tuhan Yesus. Saking cintanya Tuhan Allah yang dulu menciptakan dunia dan semua dibuat baik adanya, itu menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus yang dikatakan dalam akhir Injil tadi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Itulah firman Allah, dan itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Maka walaupun kelihatannya kita tidak punya harapan dalam hidup ini karena berbagai macam kesulitan dan tantangan, kita harus setia. Tidak usah nyobain cobaan-cobaan yang ditawarkan setan. Terus mendekatlah kepada Tuhan seperti yang dianjurkan oleh Bapak Uskup, dengan doa, mendengarkan sabda Tuhan, mempercayainya dengan sungguh, dengan ketekunan, karena pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi pemenang. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu berat, itu sulit. Seperti orang tuli dan orang gagap itu mengandalkan dirinya sendiri sulit. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan orang Katolik pun sering masih banyak orang yang tuli dan gagap. Kalau diminta untuk memberi kesaksian, malu, tidak berani, ya, takut. Kalau diminta memimpin doa, malu, takut, ya. Jadi kalau mengandalkan diri sendiri biasanya malu, takut, tidak mampu. Tetapi kalau seperti anak-anak putra abad di katedral atau putri sakristi, ya, saya latih untuk berlatih berani berdoa dalam Tuhan, jangan mengandalkan diri. Rumusannya tidak sebaik suster atau romo, tidak apa-apa. Jadi orang awam itu awam yang berani, ya, berani memimpin, berani bersaksi, berani berdoa. Kalau mau bekerja melayani Tuhan dalam misa, berdoa bersama, kamu latihan mimpin. Dengan cara ini kamu jadi calon-calon pemimpin. Saudara-saudara kasih, lama-lama tidak gagap, ya, lama-lama berani memimpin. Ajarilah anak-anak Anda juga di rumah seperti itu, dilatih memimpin dalam doa keluarga, di dalam doa bersama lingkungan atau komunitas, ya. Kalau dekat dengan Tuhan kita berani. Kemarin kita ada pertemuan pastor Sekuspan Jakarta dengan Bapak Uskup, dan salah satu yang bercerita men-sharingkan pengalaman karya adalah Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Mereka men-sharingkan bagaimana awal mula, ya, pembaruan karismatik itu masuk ke Jakarta, ya, mengundang 2 romo, dan yang mengundang siapa? Monsinyur Leo Sukoto yang terkenal sebagai orang yang galak, ya. Tetapi dia mengundang 2 orang ini untuk memberikan pemahaman yang benar tentang karismatik, dan berkembang sampai sekarang. Karismatik itu mengajari kita semua untuk menghidupkan iman yang sudah kita terima melalui baptis dan krisma, ya, dengan cara pembinaan yang baik. Diterangkan di dalam pertemuan dengan pastor itu bahwa akhirnya semakin banyak orang Katolik yang berani
bersharing, bersaksi, berdoa, mewartakan Injil seperti Sirilus dan Metodius. Karena apa? Karena Tuhan, Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita semua. Ada satu paroki, Bapak Uskup cerita di Danau Sunter ya, paroki dan Pusko ya. 40% dari pengurus dewan paroki itu orang-orang dari pembinaan karismatik ya. Dengan mengikuti pendidikan karismatik, entah sekolah evangelisasi pribadi atau kursus evangelisasi pribadi, mereka semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin berani menjadi pemimpin lingkungan, pengurus lingkungan, pemimpin dewan paroki, kemudian menjadi hidup, gereja menjadi hidup seperti sekarang ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita syukuri anugerah Tuhan yang terus-menerus peduli kepada kita seperti ditunjukkan dalam kisah Tuhan Yesus yang peduli kepada orang yang tuli, orang yang gagap, dan kita semua bisa dibuat mau mendengar Tuhan lagi. Kalau kita berserah kepadanya, kita bisa lancar berbicara lagi ya, karena Tuhan yang hidup di dalam hati kita, karena Roh Kudus yang menggerakkan dalam hidup kita, bukan roh kegelapan, bukan rohnya ular si licik yang kita dengarkan dalam Injil. Mari kita syukuri. Kita lanjutkan perayaan syukur kita dengan liturgi Eucharistik.